Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya David Bastian. Sekarang saya diberi tugas untuk menjadi salah satu staf khusus Menteri Koperasi Republik Indonesia. Kalau melihat peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam landscape ekonomi pedesaan hari ini adalah yang pertama, di desa itu sudah terlalu liar sistem ekonomi yang terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, yang mana masyarakat di desa ini mereka termasuk dalam pasar kecil. Jadi dalam ilmu pasar bebas itu ada pemain besar, pemain menengah, dan pemain kecil. Dan yang pemain kecil ini selalu kalah dengan para pemain-pemain pasar besar. Jadi peran Koperasi Desa Merah Putih hari ini yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sangat mengubah paradigma baru dan juga mengubah sistem perekonomian yang hari ini menurut Presiden sudah jauh dari Undang-Undang Dasar 1945 atau yang ada di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Jadi memang Koperasi Desa Merah Putih ini harapannya adalah bisa menjadi pusat agregasi ekonomi, yaitu menggabungkan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi yang ada di desa-desa untuk bisa meningkatkan nilai tambah lebih. Ini Kementerian Koperasi yang mana tugasnya adalah sebagai salah satu regulator terkait dunia perkoperasian. Kami di Kementerian Koperasi sedang membahas rancangan undang-undang perkoperasian yang baru atau RUU Sistem Perkoperasian Indonesia, yang mana itu adalah salah satu langkah kami untuk bisa meningkatkan daya saing koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya adalah kami akan menyiapkan fasilitasi bagi para pengurus, pengelola di koperasi-koperasi di desa, dan juga agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sustain atau berkelanjutan, digitalisasi adalah hal yang mutlak. Kami juga sudah membuat sistem manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Sinkopdes, yang mana di situ bisa dilihat potensi-potensi desa yang ada di desa masing-masing, struktur pengurus, pengawas, kemudian juga transaksi beberapa koperasi desa yang sudah berjalan secara mandiri, karena memang digitalisasi ini adalah keniscayaan yang harus kita bangkitkan lagi, apalagi jumlah badan hukum koperasi desa ini kan sebanyak 80.000 di seluruh desa dan kelurahan. Hilirisasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang mana ketika nilai satu produk itu diinkubasi, difasilitasi, dan juga dibiayai bahkan hingga bisa menembus pasar global, sangat penting. Makanya hadirlah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang mana salah satu fungsinya adalah sebagai off-taker. Off-taker apa? Off-taker semua komoditas yang ada di desa-desa, baik pangan, hortikultura, sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain, yang mana ketika kita menjual produk mentah itu nilai tambahnya sangat sedikit. Berbeda cerita ketika Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melakukan off-taker ke para petani-petani, yang mana pasarnya sudah jelas yang dibeli oleh koperasi desa ini, yang mana harapannya bisa mensejahterakan masyarakat desa melalui pembagian SHU dan juga harga yang lebih pantas ketimbang mereka menjualnya ke tengkulak. Kemudian peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam hilirisasi juga ini adalah untuk memantau manajemen rantai pasok, dari mulai pengolahan,
packing, distribusi, pengiriman, itu akan sangat mudah ketika sudah dikonsolidasikan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tantangan terbesar dalam pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih salah satunya adalah sumber daya manusia, karena memang sudah terlalu banyaknya masyarakat desa yang lari ke kota atau urbanisasi, sehingga sedikitnya potensi-potensi sumber daya manusia di desa-desa untuk mengelola koperasi secara baik dan benar. Makanya kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada baik pengurus, pengawas maupun pengelola yang akan bisa meningkatkan kemampuan mereka mengelola dari mulai sistem keuangan, kemudian juga resi gudang, bahkan manajerial dan lain-lain. Kemudian yang tantangan selanjutnya adalah literasi keuangan. Jadi masih banyak masyarakat desa ini mereka menyimpan uangnya di bank, kemudian hanya sebagai nasabah, tetapi ketika mereka membutuhkan modal, itu tidak ada kemudahan dari pihak bank, yang mana kebanyakan bank itu ya pengguna dari pinjaman banknya ini kebanyakan adalah masyarakat kota-kota besar. Jadi memang literasi keuangan ini adalah Presiden berharap banyaknya uang yang berputar kembali di desa-desa. Makanya literasi keuangan ini juga akan kita tingkatkan supaya masyarakat juga tidak hanya larinya ke pinjol maupun ke rentenir seperti itu. Kemudian juga keberlangsungan usaha. Potensi-potensi yang ada di desa selain bisnis mandatori yang ada di dalam instruksi Presiden itu sangat penting. Jadi tidak semua desa itu memproduksi beras, tidak semua desa memproduksi bawang, tidak semua desa memproduksi telur dan lain-lain. Jadi memang harus dilihat potensi lokalnya masing-masing. Kalau misalkan sudah banyak desa yang memproduksi beras, kenapa tidak ada yang memproduksi kedelai ataupun komoditas lainnya yang mana itu juga banyak pasarnya seperti itu. Jadi memang keberlangsungan usaha sesuai dengan potensinya ini juga harus dipetakan secara matang seperti itu. Bagi kami, koperasi adalah salah satu amanat konstitusi yang tertuang di dalam pasal 33 tahun 45, kemudian juga diperkuat dalam buku pola pembangunan Semesta Berencana. Di sana dinyatakan bahwasannya koperasi dan desa itu harus berdampingan. Makanya diperkuat lagi oleh pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh ekonomi terdahulu, Pak Margono, Pak Sumitro, dan yang lain-lain, menyatakan koperasi adalah salah satu badan usaha yang sangat cocok yang diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena sudah 80 tahun lebih ini Indonesia sudah terlalu jauh dari ekonomi konstitusi kita. Makanya dibentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini agar masa-masa depan nanti desa-desa itu tetap aktif, desa-desa itu tetap produktif, desa-desa itu tetap sejahtera. Jangan lagi ada cerita masyarakat desa, masyarakat pesisir tidak bisa keluar dari garis kemiskinan. Makanya hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah tujuannya untuk masa depan Indonesia, salah satunya bisa mensejahterakan masyarakat desa. Dengan cara apa? Dengan cara ya biar ada perputaran uang di desa. Karena memang selain tantangannya sangat besar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini peluangnya juga sangat besar. Hari ini kita yang ada di perkotaan mendapatkan secangkir kopi itu dengan harga yang cukup tinggi hari ini di coffee shop. Kalau kita melihat ke desa, itu per kilogramnya harga kopi itu hanya berapa. Makanya hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah tujuannya untuk memperpendek jalur distribusi.
kemudian juga sebagai off-taker. Kita sebagai masyarakat yang ada di kota besar juga bisa mendapatkan harga yang lebih adil. Kemudian para petani di desa juga itu akan mendapatkan harga yang lebih cocok dengan harga yang sesuai. Peran-peran rentenir, peran-peran tengkulak ini akan digantikan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Makanya menurut Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia melihat negara perlu hadir lagi untuk mengembalikan ekonomi konstitusi di Indonesia. Makanya masa depan Koperasi Desa Merah Putih ini sangat cemerlang, sangat